Bab 4388. Mengarang resep obat. Berani menipu kami dengan metode asal-asalan dan menggantungnya di pilar sebagai contoh bagi orang lain sudah dianggap ringan bagi mereka. Ada periode bulan madu yang langka di mana beberapa kekuatan bergabung untuk membersihkan tanah berbahaya di pusat Pulau Emas. Jadi, bahkan jika Tetua Di telah menangkap seorang pria dari Longzu atau klan Unggas tanpa alasan yang jelas, Yudhira Ying dan yang lainnya tidak akan ambil pusing. Ini jebakan. Teman seiman, lihatlah. Mempercayai Kingsu hanya akan mendapatkan hasil semacam ini. Melihat Erik Kin datang, beberapa orang berteriak lebih keras lagi. Kami telah bekerja sangat keras dan memberikan obat yang telah kami hargai selama bertahun-tahun kepada orang ini, hanya untuk dituduh memalsukan resep obat. Teman seiman, kamu tidak mengerti. Metodemu bernilai banyak uang, karena itu ada tuduhan palsu. Karena metode normal bernilai 100.000 batu roh, tetapi jika benar-benar digunakan oleh pihak lain, itu bernilai 10 juta batu roh ditambah manfaat pil dewa. Teman-teman, aku melihat bahwa hal ini adalah penipuan sejak awal. Mereka tidak ingin memberi kita manfaat dan ingin menyingkirkan kita dengan iming-iming sedikit batu roh. Semuanya, jika kalian memiliki metode umum, kalian bisa mengeluarkannya untuk batu roh. Tapi jika kalian memiliki formula sihir, kamu harus menyembunyikannya dan tidak memberi tahu mereka. Jika tidak, kalian akan berakhir seperti kami. Orang-orang itu sudah ditahan, tapi masih tidak lupa untuk berteriak lantang. Masih banyak kultivator yang menunggu di lapangan. Begitu mereka mendengar ada yang mengatakan ini, banyak dari mereka mengubah ekspresi di wajah mereka. Jelas bahwa provokasi yang disengaja dari kelompok tersebut memiliki efek yang tidak kecil. Kalian para bajingan berani membuat masalah, aku berani menutup mulut mereka. Tetua Di berkata dengan marah. Tidak, serahkan saja pada aku. Erik Kin menghentikan Tetua Di. Hal semacam ini akan terjadi cepat atau lambat. Jika tidak ditangani dengan baik, hal itu akan membuat kultivator yang lain berpikir bahwa Erik Kin bersikap picik. Itu akan menjadi masalah. Jadi sebagai gantinya, Erik Kin tersenyum dan berjalan ke arah salah satu kultivator berambut gondrong yang berteriak paling keras. Teman seiman, kamu merasa bahwa tidak ada yang salah dengan resep obat yang kamu berikan, bukan? Kami yang sedang membuat masalah denganmu, bukan? Ini bukan resep obat, ini adalah sebagian resep yang merupakan sesuatu yang aku hargai selama ratusan tahun dan dapat menyembuhkan kerusakan jiwa dewa. Ini jelas bukan sesuatu yang aku buat-buat. Kultivator berambut gondrong ini menjadi sangat marah. Aku memberikan apa yang telah aku kerjakan dengan susah payah. Setelah dikumpulkan kepada Master Obat Yan, dia tidak hanya tidak memberiku batu roh, tapi dia benar-benar menangkapku dan menganggapku sebagai pembohong. Bukankah keadilan harus ditegakkan di sini? Ya, kultivator Kingzu semuanya pembohong. Beberapa kultivator yang diikat di pilar lain juga segera menimpali dengan keras. Beberapa orang terus berteriak-teriak di sana-sini, menarik perhatian lebih banyak kultivator. Bukan resep obat, Erik Kin tersenyum saat mengatakan itu. Ya, aku yakin kamu tidak akan berani memalsukan resep obat. Bagaimana kalau memintamu mengonsumsinya dulu, lalu kamu meninggal setelah itu? Apa maksudmu, teman seiman? Apa maksudmu? Aku mengatakan kebohongan yang terang-terangan. Kultivator berambut panjang mengamuk tidak terima. Apa kalian semua melihatnya? Semua orang-orang ini berkolusi dan tidak berpikir untuk memberikan hadiah yang telah kami menangkan. Teman seiman, tenanglah sedikit. Aku belum tahu siapa namamu. Erik Kin mengatakan. Panggil saja teman seiman Zen. Pria berambut gondrong itu berkata dengan santai.
Teman seiman Zen, kamu benar-benar memiliki nama belakang yang bagus. Tapi aku tahu bahwa, kamulah yang paling tahu mengenai benar salahnya apa yang kamu katakan. Eric Kin mengangguk pelan setelah itu. Aku bisa memberimu kesempatan. Jika kamu mengakui bahwa metode penyembuhan yang kamu berikan padaku salah, aku bisa membiarkan tetua menurunkanmu dan tidak akan membiarkanmu menderita rasa sakit karena tergantung terbalik di sini. Bagaimana? Haha, lucu sekali. Pria berambut gondrong itu tertawa dingin. Sampai sekarang kamu masih ingin mengatakan bahwa aku penipu. Teman seiman semuanya, lihat betapa berbahayanya Eric Kin ini. Sepertinya kamu menyangkalnya. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Kalau begitu jangan menyalahkanku. Apakah kamu masih ingin memukulku? Maka cobalah. Kultivator berambut panjang itu berkata dengan nada meremehkan. Di atas Pulau Emas, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menyerang sembarangan. Jadi dia tidak takut Eric Kin akan melakukan sesuatu kepadanya. Aku tidak bermaksud begitu, tapi apa kamu yakin bahwa kamu sudah mengatakan yang sebenarnya? Eric Kin mendongak ke atas dengan tiba-tiba dan melihat ke arah kultivator ini. Kenapa kamu banyak omong kosong sekali? Tentu saja aku. Si kultivator berambut panjang mencibir dan hendak mengatakan sesuatu, tapi ketika dia melihat Eric Kin, seolah-olah ada semacam riak yang melesat di matanya. Apa ini? Perhatian penuh sang kultivator berambut gondrong secara tidak sengaja tertuju pada pola tersebut. Segera setelah itu dia membeku, sama sekali tidak menyadari bahwa dia sudah berada di bawah kendali Eric Kin. Tidak hanya Eric Kin, tetapi juga tetua Di dan yang lainnya di sampingnya menyadari adanya anomali ini. Teman seiman, aku ingin tahu siapa namamu dan dari mana kamu berasal. Eric Kin menambahkan. Namaku Krishna Liu, kultivator dari kota F. Kultivator berambut panjang itu berbicara dengan suara pelan. Mereka yang melihat ini langsung tercengang. Bukankah orang ini baru saja mengatakan bahwa nama belakangnya Zen? Orangnya Hengki Li. Eric Kin menganggukkan kepalanya. Apa metode yang kamu berikan itu benar? Bagaimana mungkin? Krishna Liu sekarang benar-benar tidak sadar, tidak menunjukkan sikap waspada terhadap siapapun dan langsung tertawa. Jika aku adalah kultivator kota F, tidak mungkin aku bersedia membantu bajingan Eric Kin. Lalu dari mana kamu mendapatkan metode penyembuhan yang kamu berikan? Eric Kin bertanya. Tentu saja aku mengarang resep itu. Tapi terlalu mudah untuk dianggap omong kosong, jadi aku menemukan 2 obat secara acak untuk sakit perut wanita, menggabungkannya satu sama lain, kemudian membuat resep ini. Jadi kamu tidak khawatir akan ketahuan? Eric Kin mengatakan. Kenapa memangnya jika ketahuan? Mereka tidak berani membunuhku. Paling-paling mereka hanya akan menghajarku setelah itu membuangku. Setelah itu aku akan menyebarkan berita bahwa Eric Kin akan melakukan apa saja untuk mendapatkan resep obat dan mengambilnya dariku menggunakan cara apapun. Dengan begitu semua orang tidak ada yang berani memberikan resep obat. Krishna Liu tertawa sinis. Bajingan ini. Ketika tetua mendengar hal ini, dadanya pun naik turun karena marah. Untungnya dia tidak mengusir Krishna Liu dan menggantungkan dirinya terbalik di atas pilar. Jika tidak, orang ini akan menyebarkan fitnah kemana-mana dan dia tidak akan bisa menangkapnya lagi setelah itu. Kerumunan kultivator pun terkejut. Eric Kin sepertinya tidak melakukan apa-apa, hanya melihat Krishna Liu. Sebagai hasilnya, orang ini menumpahkan semuanya dengan jujur. Taktik macam apakah ini? Eric Kin tidak memiliki permusuhan denganmu. Kenapa kamu ingin mengadu domba dia seperti ini? Eric Kin mengatakan. Eric Kin sudah mengadu domba dan membunuh banyak kultivator di kota F dan menyebabkan kakak seperguruan Li mempermalukan dirinya sendiri.
Aku harus mengadu domba dia sampai mati untuk menyenangkan kakak seperguruan Li dan membuatnya menjadikanku sebagai orang kepercayaannya. Krishna Liu mencibir. Jadi, aku tidak hanya harus menjebaknya, tapi juga harus membodohi semua orang sehingga orang-orang bodoh ini tidak akan berani memberikan resep obat kepada Eric Kin. Dengan begitu kerohaniannya tidak akan pernah sembuh. Serah. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, semua kultivator menjadi gempar. Banyak dari mereka yang kepalanya sudah dipenuhi dengan kemarahan. Krishna Liu ini sangat menjijikkan. Tidak masalah jika dia memiliki permasalahan dengan Eric Kin dan membuat resep obat asal-asalan untuk mendapatkan keuntungan. Sekarang dia tidak hanya memberikan nama palsu dan resep palsu, tetapi dia juga berniat untuk menipu mereka semua sehingga mereka juga tidak bisa mendapatkan batu roh ini. Ini adalah sikap yang merugikan dan kejam. Sedangkan mereka sebelumnya benar-benar mempercayainya. Sisi cerita Krishna Liu sangat hidup. Beberapa kultivator di sekelilingnya semuanya menjadi pucat. Satu mengerutkan alisnya dan batuk dengan keras, mencoba membangunkan Krishna Liu secara diam-diam. Namun tetua Di dan yang lainnya segera mencabut pisau spiritual mereka dan menyilangkannya di leher mereka dengan niat membunuh, sehingga orang-orang ini langsung terdiam ketakutan. Bersambung.